Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Ali, iftah lana ilmal yaqin. Baik, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya di Masjid Baitur Rahim yang sama-sama kita cintai. Pagi hari ini kita akan membahas tema tentang visi misinya iblis dan bala tentaranya. Nah, itu. Baik, langsung saja kita buka surah ke-7, surah ke-7. Apa Pak kira-kira visi misinya iblis apa? Masuk neraka bersama-sama. Ya, apalagi iman. Masalah iman. Ya. Apalagi mungkin yang lain coba jawab. Dari itu apa? Subscribe paling banyak. Cari Subscriber dia. Oh, follower dia. Iya, baik. Kita akan bahas karena ini adalah musuh yang sesungguhnya untuk kita, termasuk tadi Palestina ya. Itu kenapa sampai seperti itu di Gunung Soda. Itu juga termasuk provokasi dari iblis dan bala tentaranya. Baik, bapak-bapak yang saya hormati, mari kita buka surah ke-7 ayatnya 17. 717. Ntar lagi 212. 717. Baik. Silakan Mas Edi. Nggih. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, clear ya Mas Edi ya. Jadi apa Mas Edi? Visi awal mereka ketika, coba kita baca dari ayat 12 dulu, biar kita tahu runut apa namanya peristiwanya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Lanjut terus. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku menanggung waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penanggung waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, sudah ketemu ya Bapak-bapak. Jadi misinya, kalau kita bicara visi dan misi ya. Misinya itu menghalangi hamba-hambanya Allah dari jalannya Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim. Ini misinya. Seperti apa itu? Datang dari arah depan, datang dari arah belakang, kanan, kiri. Oke. Kanan, kiri. Saya pernah jelaskan, masih ingat ya kenapa dari depan, belakang, kanan, kiri? Perlu saya jelaskan lagi? Iya. Depan itu simbol sesuatu yang kita ada ambisi untuk ke sana. Dia bermain di situ. Misal saya kepengen nyalon presiden, calon presiden, maka dia nyari celah gimana caranya menghalalkan segala cara biar Farid bisa jadi presiden. Suap sana, suap sini, jegal sana, jegal sini, dan seterusnya. Dia main di situ. Jadi karena di surah Al-Isra itu Allah kasih ada dua ranah, wasyarikhum fil amwal wal aulad.
kamu boleh berserikat bersama hamba-hambaku ini atau manusia ini dalam dua hal. Satu masalah harta, dua masalah anak. Nah sudah, semua ujung-ujungnya selalu itu Pak, UUD. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya pangkat, ujung-ujungnya anak ya, sayang anak. Misalkan Pak Ben sayang anak, mengantar sampai jadi misalkan wakil RT, misalkan itu. Ini selalu ada di daerah. Nah, jadi kita mau sampaikan depan itu adalah simbol sesuatu yang kita suka, Pak. Kita menuju ke arah sana. Belakang itu sebaliknya, sesuatu yang sebenarnya kita nggak begitu suka. Misal, saya sampai detik ini nggak ngerokok gitu, dan saya nggak begitu tertarik. Gitu. Tapi begitu saya kumpul, misal sama Pak Ben, ya, Mas Edi, terus ngomong, awalnya ngerokok lah, masa cowok nggak ngerokok? Ini mulai sesuatu yang kita sebenarnya nggak suka, tapi harus disupport dari belakang. Jadi Pak Ben, Pak Edi ini harus, ayolah, coba sekali aja, apa minimal. Ini simbol yang kita suka, yang nggak kita suka, belakang akan disupport. Kanan itu adalah sesuatu yang kita punya kelebihan di sana dan dia menjadikan kita sosok yang sombong. Misal kita Pak dibisiki waktu berangkat subuh, nggak ada orang yang lebih soleh dari Bapak. Coba ukur dari RT sana sampai RT sini, datang paling awal ke masjid, sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat ini, sholat ini. Yang imam juga diuji. Nggak ada suaranya yang lebih bagus daripada imam kita. Masya Allah. Saya kalau udah sholat subuh di sini itu rasanya kayak healing. Betul. Masya Allah. Kalau di beberapa masjid saya pusing. Lagi kalau udah tajwidnya ngasal ya, terus wakaf ibtidanya ngasal gitu ya. Wah, panjang pendeknya amburadul itu kita pusing. Tapi kalau di sini nih Masya Allah, tenang sekali. Ya, Masya Allah. Bersyukur nih Bapak-bapak dapat imam yang Allah takdirkan di sini, luar biasa. Jadi kanan itu menguji kita dari sisi lebihnya kita, sehingga kita jadi orang yang sombong. Kiri apa? Kiri sebaliknya, nguji dari kekurangannya kita, kelemahannya kita. Misal ada perempuan belum berhijab, ya, tiba-tiba terdetik dalam hatinya pengen berhijab, pengen ikut pengajian di Masjid Baitur Rahim. Itu muncul tuh suara-suara dalam hati, nggak usah toh, nanti kamu di sana nggak diterima kehadiranmu. Nah gitu. Tapi ini perempuan tetap datang. Begitu datang ternyata semua jamaahnya misal pakai jilbabnya hitam semua, Pak. Gamisnya besar. Sementara ini warna-warni, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Akhirnya waktu datang ke masjid itu dikucilkan. Nggak ada ibu-ibu yang ngomong sama dia. Loh, dia kan yang biasa mangkal di dekat pom bensin itu loh. kok sekarang di sini? Hati-hati, nanti suaminya direbut juga loh. Repot nih. Akhirnya dia pulang dapat pembenaran. Betul toh? Piye? Bener kan yang saya omongin? Kamu sudah gak cocok. Kamu tempat kamu sana ke klabi, diskotik. Itu di Mangkal depan SPBU gitu. Saya kalau kesini lewat depan SPBU itu dekat. Nah, jadi dia mengunci kita dari semua hal yang kita ingini, hal yang kita nggak suka. Dari sisi lebih kita, dari sisi kelemahan kita. Apa tujuannya, Pak? Tujuannya biar merasa kita hopeless. Apa itu hopeless? Putus asa. Useless, kita merasa nggak bermanfaat sama sekali. Ya akhirnya terus kemudian ya sudah, memang aku nggak cocok di komunitas pengajian. Kayaknya aku nggak cocok di masjid. Kayaknya aku memang misal jarang sedekah, sekalinya sedekah yang disedekahi ternyata malah dipakai duit yang lain. Yang lagi viral hari ini loh, Pak. Ya, kasih sumbangan donasi, begitu sudah ternyata malah buat cicil ini, cicil dan seterusnya. Lah itu kan yang sedekah ini kan ujian, Pak. Lu tahu gitu Rek, aku capek-capek kerja, berdarah, keringat, ngerti-ngerti duitnya malah dipakai. Nah ini juga ujian, kira-kira gitu. Nah jadi luar biasanya iblis dan bala tentaranya menyerang itu. Ini misi-misinya, Pak.
misi-misinya. Nah tentu pertanyaannya, kenapa tidak ada bawah, tidak ada atas? Nggak berani nyerang bawah, nggak berani nyerang atas. Itu juga simbol. Mufassir ulama kita menjelaskan atas itu ketika kita terhubung sama Allah. Jadi Bapak kalau punya sholat, itu Bapak punya daleman. Iya, saya pernah jalan-jalan di Malioboro. Ada ibu-ibu naik andong, berhenti Pak, kan ada andong itu. Ada bapak-bapak lewat itu sampai tawafin itu andong, tawaf, andong ditawafin. Oh, terus saya tanya ke ibu saya, karena ibu saya agak klenik-klenik juga waktu itu. Iya, Bu, itu kenapa Bapak kok sampai muter-muter itu? Oh, kena itu le. Kenapa? Itu ibunya kayaknya punya susu. Nah itu Bapak pasti nggak sholat. Pasti nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak sedekah. Oh itu pertahanan kita kosong tuh Pak, melompongnya tuh. Oh jadi kena. Ada seorang penyihir terkenal dari luar negeri juga ngomong gitu. Pas di interview di televisi ya, siapa tipe yang mana manusia yang sulit kau tembus? Oh itu tipe yang sehari itu dia ketemu Tuhannya 5 kali. Dia bilangnya begitu karena bukan Muslim deh. Yang ketemu Tuhannya 5 kali. Terus dia punya mantra-mantra luar biasa itu. Nggak tahu saya mantranya itu. Itu saya nembus nggak bisa. Nggak bisa. Jadi selama kita terhubung sama Allah, itu dia nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Nabi Musa itu yang hebat bukan tongkatnya. Bukan. Karena Allah kasih clue. Wala taniya fi dzikri di surah Thaha. Jangan pernah putus dari mengingatku. Gitu Pak. Jadi begitu kita lupa mengingat Allah, kosong, diisi kursinya itu sama iblis dan bala tentaranya. Jadi bukan tongkatnya, bukan, tapi siapa yang megang gitu. Yang megang ini selalu terhubung sama Allah. Ya, maka bapak-bapak paling enggak dari 24 jam ada ke masjid gitu, ada ngaji. Oh itu punya daleman, sulit ditembus. Sulit ditembus. Nah, bawah itu apa? Bawah adalah simbol ketika kita merendah, tawadu. Ya, jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika seorang hamba itu ada sedikit saja kesombongan dalam hatinya, dia nggak bisa masuk surga. Mencium aromanya pun enggak. Oh, gimana itu ya Rasulullah? Ya berarti kalau kita ingin menuju ke sana, itu harus lepaskan dulu tuh, Pak. Kesombongan dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi bahasanya gini, merendahlah sampai nggak ada lagi orang yang bisa merendahkan Anda. Oh itu. Merendahlah sampai nggak ada lagi orang yang merendahkan Anda. Nggak apa-apa. Semakin orang lain melihat kita rendah, malah aman kita. Aman. Nggak ada yang iri. Nggak ada yang iri. Tapi begitu kita meninggi, waduh, repot itu. Semua alam dan isinya ini juga akan ikut menghakimi kita. Nah, jadi ini Pak misi-misinya. Nah, terus visinya apa Pak Farid? Visinya di closing ayat 17 tadi. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, saya pastikan produk Anda ini gagal total. Gagal total. Mohon maaf, iblis nggak bilang saya nggak akan bikin mereka nggak sholat. Betul. Karena mohon maaf, kita yang sholat pun masih diuji. Ya tadi merasa kayak, oh situ bolong-bolong, saya loh sudah 5 kali. Yang 5 kali ketemu sama yang rajin sholat tahajud, baru yang wajib. Jangan sombong dong. Kita ini tahajud ini kan begitu, sahabat Nabi juga kena penyakit ini sama, saling mengunggulkan amal soleh. Loh aku loh tahajud dari Isya sampai menjelang subuh, nggak tidur bisa, nggak tidur. Loh itu bukan tahajud, namanya qiyamul lail. Oh ya qiyamul lail. Kira-kira gitu. Yang satu bilang, loh saya loh puasa nggak berbuka kuat, lanjut puasa lagi. Jadi dulu Pak, sejarah sahur sebelum ditetapkan sahur, syariat sahur itu pokoknya kalau malam kok sudah ketiduran, itu tidak boleh lagi makan minum ketika bangun tidur meskipun belum azan subuh. Sejarahnya ini Bapak kalau baca di sejarah tentang syariat puasa, ternyata seperti itu. Jadi misal kita taraweh, kita buka puasa terus salat taraweh berisya. Habis itu kita tidur, bangun jam 3 masih belum azan subuh, udah tidak boleh lagi makan minum, udah nggak boleh. Pokoknya tidur itu sudah pembuka.
penutup untuk kita nggak boleh makan minum. Nah, maka kemudian disyariatkan sahur itu, Nabi bersabda, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka ada imsak, ada waktu imsak 10 menit sebelum adzan subuh, terus adzan subuh. Dulu seperti itu, Pak. Jadi sahabat kalau bangun jam 2 itu menyesal. Loh, isi belum minum, Rek. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ternyata visinya iblis itu adalah bikin kita nggak syukur. Saya pernah menyimak kajiannya Gus Baha. Gus Baha itu pernah bilang gini, kalau ada seorang hambanya Allah pernah melakukan dosa zina, naudzubillah min dzalik, dia awe-awe depan SPBU ya, maafin, ya, datang nggak? Astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah. Terus naudzubillah, ada seorang hamba yang kemudian kepleset zina. Kira-kira Pak, kalau tobat, Allah terima nggak tobatnya? Terima. Koruptor. Koruptor. Terus dia bertobat tuh, Pak. Taruhlah dia bertobat. Allah terima betul. Allah terima. Ya. Tapi begitu dosa tidak bersyukur, nggak berterima kasih, itu dalam hadisnya, ya, hadis qudsi Rasulullah yang menjelaskan, yang menyampaikan, kalau ada hambaku tidak terima dengan yang aku tetapkan untuk dia, monggo silahkan cari Tuhan selain Tuhan aku. Repot itu, Pak. Ini kita kalau kerja, misal jadi karyawannya Pak Firman, saya karyawannya Pak Firman, tiba-tiba saya membuat kesalahan, terus Pak Firman bilang silahkan cari bos selain saya. Pusing itu saya langsung, loh PHK deh. Kira-kira gitu. Terus yang kedua lebih ekstrim lagi, silakan cari bumi selain bumiku. Piye itu dalam hadis seperti itu, Pak. Iya, jadi ternyata semuanya ini ujung-ujungnya adalah tidak bersyukur. Kita mau lihat misalkan, monggo kita lihat kakek moyang kita, Pak. Siapa Pak kakek moyang kita, Pak? Ada. Mari kita buka juz 6. Nah, ini. Juz 6. Ya, Adam punya anak siapa Pak namanya, Pak? Namanya Qabil sama Habil. Ya. Qabil sama Habil. Kita lihat, Pak. Betul nggak visinya tidak bersyukur, ya? Visinya kita lihat. Surah ke-5, ya. Ayatnya 27, 28, 29, 30. Tidak apa-apa, agak semakin banyak semakin dapat pahalanya banyak. Monggo. 27. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Iya, sampai situ aja dulu. Oke, ayat 27. Nyambung nggak, Pak? Ini diperintahkan sama Allah diuji Qabil sama Habil ini untuk mempersembahkan yang terbaik. Yang satu peternak, yang satu petani. Kan begitu. Yang peternak ini menyembahkan hewan ternakan yang paling bagus. Karena apa? Dia merasa matur nuwun Gusti, saya sudah diizinkan hidup di bumi engkau. Maka dia berikan disebutnya itu gibas itu, yes, kambing gibas yang bagus lah. Pokoknya dia pilih dari ternaknya itu yang paling bagus. Nah, ini adalah simbol orang yang tahu terima kasih. Karena di awal juz 4 itu engkau tidak akan mendapatkan kebaktian yang sempurna sampai engkau di level memberi yang kamu paling suka. Repot ini. Pak Firman, tak puji mobilnya, Pak bagus expadernya. Kasih. Itu kalau apa namanya Al-Ansor ya, Jamaah Muhajirin dan Ansor. Ansor begitu, Pak. Saya kemarin umroh yang 8 Oktober di Masjid Nabawi. Pakai peci begini. halal barter karo opo.
Soalnya teman saya pernah dibarter jam Rolex sama peci harga 60.000. Halal itu di masjid nggak sholat dia ngelihat gini bu. Halal. Teman saya diem aja terus dia bilang mbak pakai jam halal langsung dia jawab. Lah pas saya enggak, saya bilang halal halal itu terus. Saya kasih, tapi nggak diganti. Beda orang soleh sama nggak soleh beda. Nah jadi memberi yang terbaik ini ansur pak, ansur seperti itu. Saya punya guru seperti itu, masya Allah. Beliau pertama kali keluar HP touchscreen, ya HP touchscreen keluar, terus beliau udah punya. Nah kita masih Nokia ya gitu ya masih main-main ular tangga ya gitu ya gitu. Tiba-tiba ada ibu-ibu jamaah datang ke beliau, nggak sengaja muji, loh bagus Pak Kiai handphonenya gitu, mau dah langsung diambil kartu SIM-nya gitu. Wah itu kelas berat, diurut tukang ngurutnya lagi tengah-tengah ngurut dibilang nih sama guru saya, saya nggak punya duit, kamu mau nggak saya bayar pakai handphone saya gitu. Terus tukang ngurutnya ngeliat handphonenya, loh kok mahal ini Samsung gitu. Ngapunten Pak Kiai nggak ada kembalian. Tukang ngurut itu masih bilang gitu. Lah dia ngitung, saya ngurut paling 100.000, 200.000, kok handphonenya harga 6 juta misal gitu ya. Iki kalau dibarter aku susui 5.800.000. Ya lucu, tukang ngurutnya bilang gitu. Ngapunten Pak Kiai, nggak ada kembalian gitu. Loh enggak, aku cuma minta jasa kamu ngurut tak ganti dengan ini. Oh saya punya guru itu Pak, unik, lulus SD. Tapi kalau Bapak datang ke pesantrennya, masya Allah, dari mobil Mercy, Hi-S, semua ada. Menariknya, beliau bilang ke saya, ini orang pada mau ngasih itu nggak ada yang saya terima BPKB-nya, gitu. Karena saya nggak merasa memiliki. Itu satu. Yang kedua apa? Rakuat bayar pajak. Iya pinter itu. Oh gitu iya katanya gitu. Jadi ada orang datang, Ustaz ini saya mau bantu buat santrinya gitu. Oh iya, niatnya apa tadi? Buat bantu apa? Ya buat transportasi. Oh ya sudah, saya terima niat baiknya, taruh di sini. Ini satu, nggak usah, bawa aja. Nanti kapan butuh ambil lagi. Oh itu. Iya. Gak kuat pajak ya. Jadi itu Bapak kalau ke sana macam-macam dari Mercy, dari Hi-S, ada semua. Elf aja ada 3 apa berapa. Itu semua dikasih dan beliau nggak mau nerima itu. Nggak mau nerima. Pernah nih Pak dikasih jamaah kota wisata, rumah saat itu harga 5M, nolak. Sampai bapak ibunya itu, iki waras pora anakku iki. Dikasih rumah mewah di kota wisata 5M, beliau tolak. Masya Allah, saya belum pernah tuh nemu guru yang agak lain, dari planet lain. Tapi waktu saya tanya, apa Kiai landasannya Anda seperti ini sikapnya? Ansor itu seperti itu. Iya, Nabi sama yang lain-lain datang Pak dari Muhajirin. Nabi kan nggak bawa ATM, rumah ditinggal, ternak ditinggal, gitu. Namanya hijrah, apalagi dalam mau dibunuh nggak bisa bawa apa-apa itu, gitu. Jadi semuanya ditinggalkan. Itu kan kaum Ansor. Saya punya 3 kebun kurma, pilih yang kamu suka, saya kasih sertifikatnya buat Anda. Bahasanya itu. Sampai mohon maaf di beberapa riwayat, saya punya istri 20, ambil, pilih mau yang mana, saya ceraikan buat Anda. Waktu itu belum ada ya poligami. Belum ada. Kita nggak bilang poligami. Poligami itu sebenarnya mengecilkan jumlah. Oh dulu biasa punya 20 sampai 100. Pak Demi saya salah zaman berarti Pak. Salah zaman. Jadi begitu turun surah 4 ayat 3 itu sahabat itu pada protes. Loh Nabi saya punya 20 kok cuma 4 itu Bi. Sudah pilih 4 yang paling kamu suka, favorit, sudah lainnya ceraikan. Itu syariatnya. Jadi waktu itu turun ke hijrah itu belum turun Pak ayat poligami. Saya punya 20, pilih mau yang mana, saya ceraikan. Sampai kayak begitu Madinah. Jadi kalau Pak sedang umroh ketemu yang berketurunannya ini, beruntung Bapak. Ya, kaum Ansor kan belum lama ini ada Pak yang
seorang dermawan di Madinah yang hampir setiap hari itu beliau melayani tamunya Allah, bikin kopi, bikin teh, ngasih roti, ngasih kurma. Meninggal dunia Pak. Beliau punya bisnis yang mana dari keuntungan bisnisnya itu beliau khidmah dengan sendirinya. Datang ke Masjid Nabawi itu di pintu dekat area sisi timur, sisi timur paling selatan. Di situ biasanya ngepostnya di situ. Beliau bikin. Ternyata meninggal dunia. Usianya panjang. Orang menganggapnya kayak wah kehilangan betul kita. Gitu. Padahal sepele kan, cuman ngasih minuman, cuman ngasih kurma. Gitu. Tapi beliau bilang ini dari sebagian harta yang saya dapat dari Allah, saya ingin untuk mengabdi. Dan beliau sendiri Pak, nggak nyuruh ini nggak. Jadi beliau sendiri yang ngudekin apa gitu, ngasih ininya dan seterusnya. Itu luar biasa nih kalau kita dengar cerita orang-orang yang pandai bersyukur itu merinding gitu. Nah maka kembali ke putranya Nabi Adam ini, yang peternak ini, dia memberikan yang terbaik. Yang satunya petani ini agak perhitungan dia. Ngapain Allah Maha Kaya masih minta gitu kan? Ya sudahlah, kasih seada-adanya saja. Nah, akhirnya Allah melihat bukan dari jumlahnya, tapi dari ketulusan hatinya. Syukur enggaknya, akhirnya diterima. Begitu diterima, yang satu ditolak, akhirnya marah. Terus apa yang terjadi? Monggo Pak Saidi dilanjut. Ayat 28-nya. Sungguh, jika engkau apabila menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ya, kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan pertama. Ya, tapi sebelum ini ada yang latar belakangnya, ada. Ini keduanya juga terjadi konflik gara-gara keputusan istri. Nah ini dia. Siapa namanya Pak? Istrinya? Ya. Yang satu Labuda, yang satu Iklimah. Oh, ini kok yang diingat di Sirat Nasari. Ya, Labuda sama Iklimah. Nah, ini karena dulu belum ada RT yang lain, ya sudah. Maka syariat saat itu ya kakak beradik masih boleh Pak nikah. Lah gimana? Nggak ada lagi yang lain. Nah, tapi Allah menetapkan, hei Adam, yang ini buat ini, yang ini buat ini. Lah ternyata yang cantik itu buat yang tadi, yang pandai bersyukur. Dan yang jelek buat yang kurang pandai bersyukur. Loh, kok kamu dapat yang cantik, kok saya kok yang pas-pasan, kira-kira begitu. Nggak terima. Wah, ini ayah pilih kasih. Wah, dan seterusnya. Nah, maka lagi-lagi ketika pilihan nggak terima, ayah pilih kasih, saya cemburu, kenapa kamu yang didapatkan? Bukankah itu visinya iblis? Nggak bersyukur. Kan begitu. Ya. Jadi Pak Ben hari ini dapat istri, disyukuri ya Pak? Hati-hati loh Pak, di surah 14 ayat 7, kalau bersyukur ditambah. Iya, surah 14 ayat 7 itu la in syakartum la azidannakum. Hati-hati. Jadi serba salah kita ditanya. Ini mau mensyukuri nggak sama istri? Repot. Mensyukuri. Baik. Nah ini pertama Pak, kasusnya yang terjadi adalah wala tajidu aksarohum syakirin. Saya pastikan ya Allah produk Anda Adam ini dan keturunannya gagal total. Wah luar biasa ini. Lah kenapa kok iblis sampai begitu? Bayangkan Pak, sebelum Nabi Adam kita diciptakan, itu kan yang diciptakan baru malaikat, baru jin. Jin sudah dulu Pak. Iya, jadi Bapak kalau baca di surah Al-Kahfi, ternyata iblis itu dari golongan jin. Nah, mau kita buka, coba surah Al-Kahfi, surah ke 18, ya. Ya, ayat 50. Nah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya.
pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang berzalim. Jadi ternyata iblis ini dari golongan jin. Kalau malaikat, kenapa Pak kita lebih mulia dari malaikat? Karena malaikat itu dijelaskan di juz 17, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bisa bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau bahasa kita kayak robot. Itu malaikat. Iya. Nah, tapi manusia itu sama jin, al jin wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu karena ada dipersilahkan di Al-Kahfi itu faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kufur juga monggo. Dan kita dikasih hawa nafsu, Pak. Maka tadi dari arah depan, dari sisi kanan, ambisi dan seterusnya, kekurangan dan seterusnya. Itu ada. Malaikat enggak ada. Malaikat enggak dikasih itu. Gitu. Makanya kalau orang yang dikasih dua itu dan dia bisa ngerem, itu jauh lebih mulia. Tapi begitu dia nggak bisa ngerem, Al-Quran bilang apa Pak? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti hewan ternak, bahkan mohon maaf lebih hina. Insya Allah ya, kita lihat sekarang lagi banyak itu berseliweran di IG Pak. So ekor burung pas lagi hujan mayungin anaknya, gitu. Kucing juga gitu, gitu. Loh kok ini ada bapak ninggalin anaknya. Wah, ngeri ya. Terus kasus mutilasi, kasus pembunuhan anak ke ibunya, ke apa dan sebagainya. Ini kan kita kalau dibandingkan lebih mulia mana kita sama burung apa tadi, burung hantu atau burung lain. Ternyata kita jauh lebih. Saya pernah itu Pak ke puncak Pak, Taman Safari, lihat pertunjukan harimau. Ya, itu biasanya Bapak kalau perhatikan MC-nya kan nanya, ayo siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang mau coba ngasih makan harimaunya, betul nggak? Terus ada yang angkat tangan tuh Mbak, saya gitu. Terus akhirnya MC-nya nanya, gimana kiper boleh nggak dia ngasih gitu kan? Terus ternyata kipernya bilang, penjaga hewannya bilang nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Saya aja untuk membangun bonding itu apa? Chemistry, ya? Chemistry itu apa? Angel banget sih bahasa Inggris, ya. Ya, apa namanya? Iya, itu saya nemenin ini harimau sejak bayi. Tiap hari ketemu saya, melihat saya, mukanya kayak apa. Saya elus-elus terusnya, dan itu biasanya bondingnya setelah 3 sampai 5 tahun. Dia baru kenal. Maka sekarang kalau Bapak lihat di IG berseliweran, ya putra-putra konglomerat raja minyak di Dubai itu mainannya bukan kucing. Iya, itu kan dari lahir. Dari lahir sudah kenal baunya dan seterusnya mau dia. Loh, saya terus mikir 3 sampai 5 tahun kok baru kenal. Loh ini kok sekarang kita bapak-bapak maunya cuma bikin, begitu sudah jadi ditinggalin. Wah bahaya. Naudzubillah. Saya sering Pak ya kalau pulang biasalah Pak, kitab suci kita yang kedua ini kan gadget. Gadget terus itu. Itu anak saya datang, saya diambil tangan saya, ngajak main. Terus aduh ini repot. Saya hiraukan lagi. Oh istri saya langsung keluar ininya, tanduknya. Ayah, itu anaknya sudah kangen, ditinggalin dari pagi sampai malam, jak main. Oh iya siap, sendiko tahu. Lah orang Fir'aun aja nurut, apalagi kita. Fir'aun itu sama Asia tidak berani ngelawan, Pak. Tidak berani, meskipun di akhir dibunuh Asianya. Tapi track recordnya selama perjalanan tidak berani. Fir'aun tidak berani sama istrinya. Jadi kalau bapak-bapak hari ini ibunya bilang apa terus nje, itu bagus. Loh maksud saya gini loh, orang yang paling ngeri dosanya mengaku Tuhan saja masih nurut. Loh kita ini kan orang-orang soleh semua, maksud kita mau kalah sama Fir'aun?
Enggak Pak, bercanda. Oke, sampai mana tadi? Nah, jadi sekarang ini banyak bapak-bapak yang mohon maaf terkadang kurang main sama anak. Hadir tapi nggak ada gitu loh. Adanya kayak nggak ada. Ini hati-hati gitu. Makanya kalau kita buka di Al-Qur'an itu paling banyak yang disindir hubungan ayah dengan anak. Bukan ibu sama anak. Kenapa? Yo pastilah hamilnya di istri, di ibu, ya toh? Yang lahirin siapa? Masa Pak Ben. Betul, kita yang nyusuin siapa Pak? Ibu. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba terus menawarkan diri. Nggak bisa, karena kita nggak punya 3 fungsi itu. Gitu. Nah, inilah mengapa kemudian penting ya masalah bonding tadi. Baik, kita kembali ke isu tidak bersyukurnya tadi. Kita lanjut Pak. Masih lanjut ini, masih ada waktu. Masih. Ya, tadi Nabi siapa Pak? Nabi Adam. Berarti benar ya, seolah-olah gagal produknya dan iblis ketawa itu. Iblis ketawa karena anak pertama dari kakek moyang kita terjadi pembunuhan. Kita lihat Pak, Nabi setelah itu Nabi siapa Pak? Adam, Idris ya. Tapi yang kita lihat yang terkenal aja, yang ulul azmi. Ya, kita mau bahas yang ulul azmi, yang 5 nabi yang paling top. Ya, yang kedua Nabi Nuh. Baik, kita lihat Pak, ujiannya seperti apa? Juz 12 Mas. Ambil juz 12. Ya, juz 12. Ya, ayatnya ayat 42. Nggih, surah 11 ayat 42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Iya, apa jawabannya Pak? 40. Dia anak menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Iya. Coba Pak, bayangkan kita di posisi itu Pak, di posisi Nabi Nuh, banjir. Kita bayangin PKP banjir aja udah gersulo, nggak terputus Pak Farid, jembatan antara sini dengan timur terputus. Nah, ini bayangkan Pak, seluruh dunia ini Allah tenggelamkan. Dan saat itu air belum begitu tinggi. Ya, dan Nabi Nuh jaraknya dengan anaknya ini dekat. Nak, naik ke sini nak. Kira-kira kalau dikasih tumpangan, Pak Ben lihat saya jalan kaki misalnya, terus Pak Ben lagi naik mobil. Ayo Pak Farid naik. Terus saya nggak mau Pak. Itu Bapak apa? Komen pertama apa? Sombong. Nggak tahu terima kasih nih Pak Farid ini, nggak bersyukur gitu ya. Kira-kira gitu ya toh. Saya lebih pilih nggak usah Pak, saya ini aja. Misalkan. Nah, ini anaknya dalam kondisi yang seperti itu. Kalau saya mungkin motifnya beda sekarang. Pak Farid enggak Pak, saya mau jalan. Kenapa? Diet. Lagi diet lagi jalan. Mungkin motifnya itu. Tapi saat itu kondisinya memang udah mau tenggelam semua. Tapi dia bilang enggak. Berarti menolak pertolongan Allah. Makanya nanti kalau kita baca di ayat 45-nya Pak. 45, 46. Itu ngeri. 45, 46. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Iya, 44 ini ya, 46. Dia Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Masya Allah. Sama ya Pak.
sama. Jadi ketika Nabi Nuh itu sebagai seorang ayah, namanya darah daging, Pak. Ya Rob, ini anakku, tapi aku juga tahu janjimu betul dan kau tidak melanggar janji. Tapi engkau kan hakim yang paling hakim, gitu. Bukan ketua MK. Engkau adalah hakim yang paling bijaksana di antara yang ada, gitu kan. Mbok tolonglah kasih apa gitu, dihapus undang-undangnya, apa gimana biar aman ini anak saya, kira-kira gitu. Nah, maka ini jadi ketua MK harus belajar ayat ini. Allah saja tegas, nggak bisa ya kalau sudah aturan, nggak karena oh ini ponakan, oh ini adik, oh ini mertua, langsung aman. Rasulullah itu begitu, Pak. Andai kata Fatimah yang mencuri, saya langsung yang potong tangannya. Hari ini udah tahu anaknya mencuri, ngelobi biar nggak masuk penjara. Itu. Rasulullah tuh ngasih contoh gitu. Andai kata Fatimah yang mencuri, saya langsung yang potong tangan. Kita nggak nemu tuh Pak hari ini bapak yang seperti itu untuk anaknya. Nggak bisa. Saya ada santri melanggar aturan aja, mau tak keluarin bapaknya, mohon. Ayo Ustaz, pokoknya gimana caranya biar anak lu jelas anaknya gitu. Nggak bisa Ustaz, tolonglah Ustaz, ini gimana harkat martabat, martabat sekali dan seterusnya. Jadi akhirnya lagi-lagi iblis ketawa, wala tajidu aksarohum syakirin, ketawa. Dan kita nggak bisa merasakan Pak, gimana perasaannya Nabi Nuh saat itu sebagai seorang ayah. Allah bilang gini, loh Nuh, jangan ngaku-ngaku itu anak kamu. Innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Wah, ngeri. Dia adalah amal ghairu soleh. Nah ini yang sikon ya Pak, sama hadis yang tadi dijelaskan Gus Bahan. Kalau ada hamba kok nggak mau terima sama yang aku kasih, silahkan cari Tuhan selain aku. Allah sudah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Udah ditutup ini Pak. Terus habis itu apa? Silahkan cari bumi selain bumi milikku. Ya wes, nggak ada lagi bahtera yang bisa dia sebut. Bahkan kata Kanaan saat itu ayah ada gunung. Gunung ini pasti lebih tinggi daripada air karena saya itu airnya belum, masih di bawah. Tapi ternyata begitu dia udah sembunyi ya, nyari tempat aman berlindung di gunung itu pun ditenggelamkan semua. Wah ini ngeri ya hadis ini. Jadi intinya punya istri disyukuri gitu. biar apa? biar kita tahu. Punya anak juga disyukuri. Nah ini ujiannya ngeri Pak. Saya terkadang tuh merefleksi dengan diri saya pribadi gitu. Kita itu kehilangan orang tua itu sedih Pak. Saya kehilangan anak. Itu sampai sekarang. Itu setiap nanti saya mau nyekar ini Pak. Biasanya mau nyekar segala. Itu kalau saya udah nyekar nggak kuat Pak. Kadang udah niat mau baca Yasin mau apa nggak kuat. Saya suruh santri saya mimpin. Udah, saya lihat di batu nisan ada nama saya di situ, binti Farid Rahman. Itu rasanya kayak, ya Allah, kok kenapa bukan saya? Seolah-olah begitu. Kenapa harus anak ini yang masih lucu 3 tahun dan seterusnya? Tapi terus kalau saya refleksi lagi, nggak bersyukur jatuhnya itu. Ya toh nanti jangan-jangan dikasih bumi yang selain buminya Allah di mana? Nyi Roro Kidul aja itu juga miliknya Allah kok. Cuman ngekos itu. Nyi Roro Kidul yang aku punya Segoro Selatan itu nggak punya apa-apa. Cuman ngaku-ngaku ini tanahku, air lautku misalkan. Nggak ada gitu. Jadi akhirnya saya bilang, iya memang ujian anak itu nggak mudah. Terus apalagi anaknya diwafatkan. Saya masih bersyukur gitu kan. Anak saya diwafatkan itu dalam kondisi dia belum balik, ya toh? Dalam kondisi masih ingat Pak, itu terakhir hari Minggu saya ngisi kajian. Sabtunya kan di sini. Biasanya itu awal bulan, waktu itu masih awal bulan gitu. Biasa kita sini awal bulan dulu. Di sini Sabtunya, nah Minggu saya ngisi kajian itu di Jati Bening. Saya bangun-bangun tahajud itu, anak saya kebangun, pengen ikut. Yaudah, saya ajak, saya ngisi pengajian di masjid, dia lari-lari Pak di luar. Dijagain sama santri saya. Lari-lari. Begitu pulang dari situ, saya keluar kajian, anak saya udah tidur di mobil. Kata saya, capean kayaknya Pak, habis lari-larian gitu. Udah tidur. Sampai rumah, saya taruh kasur, jam 12 siang ada wali santri datang, dia kebangun, nyari saya. Akhirnya saya gendong, di situ dia muntah. Tapi muntahnya belum darah.
masih muntah angin gitu Pak. Terus badannya agak hangat, saya bawa ke dalam, Bun ini tadi muntah, kasih obat ini gitu. Udah, terus habis itu dia tidur lagi. Terus malam panasnya tinggi, minggu malam. Senin pagi tinggi lagi, kita kasih obat yang dari dubur itu Pak, turun. Gitu. Terus ternyata Senin pagi tidur lagi, Senin siang kejang. Jadi pas saya sedang pada zuhur, duduk-duduk di kasur gini, tiba-tiba dia datang ke pangkuan saya. Karena istri saya sedang nyusuin yang adiknya. Nah, jadi mungkin dia merasa ibuku udah milik yang lain, kira gitu. Aku tak nyari ayah yang kosong. Duduk di sini saya, tiba-tiba dia ngelihat mata saya dan dia senyum, dan saya belum pernah lihat senyuman seindah itu selama saya jadi ayahnya. Habis itu dia langsung tutup mata, langsung kejang-kejang. Itu saya langsung nangis, langsung, Bun, ayo Bun, ke rumah sakit Bun. Lagi nyusuin saya Pak. Kenapa ya? Kejang Bun. Wah langsung bawa ke IGD, udah langsung dimasukin ICU kan Pak. Gitu. Nah pas Senin sore ada majelis khataman Quran via online tuh Pak, via Zoom sama teman-teman biasa yang doa guru saya. Jam 4:30, padahal dia udah di semua kabel selang kok kabel udah diselang semuanya dan matanya itu tertutup Pak karena dikasih obat yang dosis tinggi. Cuman dokternya bilang pendengarannya masih 100% Pak Farid. Jadi Pak Farid ngaji dia akan dengar. Oh iya. Nah 4:30 saya dengerin itu Pak, handphone saya yang terhubung sama Zoom karena kita biasanya dibagi sehari 1 juz. Nanti sore gitu guru kami yang doa gitu via online. Nah kebetulan saat itu 4:30 dibuka, ya biasa masih baca Ad-Duha terus sampai An-Nas. Itu belum apa-apa dia. Begitu kira-kira 4:30 lebih 10 yang dia udah tidur itu Pak, tangan itu diangkat gini Pak. Tangan tuh diangkat begini, kondisi tidur. Padahal ini selang-selang semua, merem. Terus tiba-tiba tangannya itu gini. Allah, itu saya nangis itu. Saya waktu itu kebetulan handphone saya belum yang ini, masih yang rusak-rusak speakernya gitu. Jadi nggak begitu kedengaran. Akhirnya saya deketin telinga saya, lagi doa hotmailnya. Jadi tadi di awal 4:30 itu kan masih muqaddimah, masih Ad-Duha, Alam Nasro terus. Dia belum makan. Ternyata begitu dia mulai angkat itu pas guru saya, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin. Dia gini. Begitu kira-kira lebih 5 menit doa selesai dia turun lagi. Itu. Terus malamnya tiba-tiba muntah darah, dan itu kayaknya sudah sebenarnya kalau nggak diambil alih apa yang terakhir sudah meninggal. Saya udah talqin udah muntah darah gitu. Terus dokternya bilang, Pak, tuh kita ambil tindakan ya Pak, Bapak tunggu di luar. Ternyata dipasang yang itu Pak, yang selang itu. Ya ternyata besok paginya Selasa pagi dinyatakan meninggal. Jadi kalau malam itu enggak, mungkin malam itu sudah diambil. Tapi paling enggak yang saya syukuri itu masih 3 tahun. Kata guru-guru saya, surga pasti. Di hadis begitu bilang. Ya Al-Quran juga bilang gitu. Terus kemudian di akhirnya last minute-nya itu indah. Ikut saya pengajian dan ikut simaan dia doa. Loh anak 3 tahun loh Pak denger. Kan kalau sekarang anak sekarang denger lagu dangdut joget. Kan begitu. Ini dia dengar hotmail Quran tiba-tiba tangan gini itu berbaring Pak, dia angkat begini. Ya Allah. Jadi saya tuh seolah-olah pesan terakhir almarhumah itu, ayah harus sering-sering khataman Quran. Seolah-olah itu pesan dia. Karena itu yang dia mau. Malamnya diambil dan itu kan nggak sadar terus. Lah sementara Pak, Nabi Nuh ini anaknya wafat dalam kondisi kekufuran. Ya Allah. Kayak apa itu nangisnya? Ya toh? Nabi Adam satu anaknya begitu malah membunuh saudaranya sendiri. Kayak apa rasanya Pak Nabi Adam itu? Jadi seorangnya. Nanti kalau kita dikumpulkan di surga Pak, ngopi-ngopi cantik sama Nabi Adam, kita nanya. Kanjeng Nabi gimana ini dulu? Waduh ya nggak bisa dirasakan itu. Makanya saya pernah cerita itu kan yang sahabat terakhir Nabi Muhammad, Abu Kilabah. Ya di last minute dia pengen minta tolong carikan anak saya, sudah 3 hari nggak balik ini. Dia yang biasa nyuapin saya makan. Kalau saya mau sholat dia yang nguduin saya, tangan saya udah lumpuh. Kaki saya udah gak bisa bergerak. Ini anak-anak soleh. Dan terakhir pamit ke saya itu sedang mencari makan buat saya. Berarti kan dalam kondisi birrul walidain, kondisi mencari makan untuk ayahnya yang sakit itu.
Jadi ketika akhirnya ditemukan sama Muhammad bin Ibrahim dalam kondisi terbunuh, ditikam sama hewan buas sedang jadi santapan, ya. Terus ayahnya ini bilang, alhamdulillah, dia bilang. Kaget yang nemuin, loh kok alhamdulillah anaknya mati dalam kondisi mengenaskan kalau enggak. Loh, kau lihat air hayatnya dipakai untuk mengabdi, berbuat baik, berbakti kepadaku kok. Di saat yang lain matinya di kelabing, saat lain matinya sedang di main slot judi misalkan dan seterusnya. Lah ini matinya mati yang indah. Oh, Masya Allah. Nah ini karena sudah mau jam 6:04 saya cukupkan di sini. Tapi intinya kalau kita runut Pak, nanti setelah Nabi Nuh Nabi siapa Pak? Nuh Ibrahim. Ya Ibrahim. Itu punya ponakan yang seperti itu, pamannya juga tidak bersyukur, malah bikin berhala. Siapa lagi ya begitu? Nabi Musa juga gitu. Firaun ini kurang syukur apa Pak? Dalam riwayat hidupnya nggak pernah sakit, harta melimpah, ya toh? Punya istri, ini bisa dibilang istrinya ini bukan nabi, nggak bisa nabi itu perempuan. Tapi banyak mufasir yang menjelaskan, muallim, ulama menyatakan istrinya Firaun ini seorang wali. Kalau boleh dibilang wali-wali. Termasuk perempuan yang diistimewakan, doanya Pak diabadikan di surah At-Tahrim. Ya Rob, bangunkan di sisimu istana untukku di surga. Oh, Asia ini termasuk perempuan yang Allah istimewakan. Selain Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Asia ini termasuk yang Allah angkat derajatnya. Jadi kurang bersyukur apa Fir'aun? Punya istri dekat kekasihnya Allah lah. Kalau kita bilang bukan wali tapi kekasihnya Allah. Punya anak langsung bisa ngobrol sama Allah tanpa menghalang. Kalimullah. Lu kok yang nggak ikut aturan? Ya wis, akhirnya termasuk Nabi Isa, ya. Nabi Isa itu kurang bersyukur apa pimpinannya, Dok? Pemimpinnya. Ya, punya rakyat yang begitu bersahaja, bajunya itu di riwayat itu bolong-bolong, Pak. Nabi Isa. Saya sampai sekarang kalau ditanya, Pak Farid rumahnya di mana? Belum punya rumah. Loh, kenapa belum punya rumah? Nabi Isa nggak punya rumah sampai hayatnya. Hidupnya nomaden, Pak. Dari satu gua ke gua yang lain, gitu. Ya maka saya sama istri termasuk bersyukur. Alhamdulillah Bun, hari ini kita nggak punya cicilan. Nggak punya cicilan. Ya meskipun di dompet ya begitu-begitu aja, gitu kan. Tapi nggak punya cicilan itu hati tenang gitu, perasaan ya sudahlah, aman lah, kira-kira gitu. Cuman terkadang kepikiran juga. Saya kepikiran nanti kalau dipanggil sama Allah nih istri saya, anak saya, tapi itu kan namanya kurang bersyukur. Karena gimana pun juga yang ngasih rezeki kan bukan kita, Pak. Kita ini cuma talang. Ya, ada misal bapak meninggal atau seorang suami istri, suaminya meninggal, terus istrinya bilang, Mas kok meninggal sekarang? Lah aku sama anak-anak gimana gitu kan? Tuh, jadi kan dia menuhankan suami. Dia merasa yang ngasih rezeki itu suami. Buktinya banyak tuh Pak Ben, janda-janda yang masih tetap bisa menyekolahkan anaknya gitu loh. Jangan-jangan Pak Ben donaturnya. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga kita menjadi hamba yang lebih bisa mensyukuri semua yang Allah berikan, meskipun itu dalam pandangan kita seolah-olah tidak yang kita sukai. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, monggo. Saya cerita sedikit Ustaz kaitan masalah dakwah tuh. Nggih. Ya, kebetulan saya menyakiti kaitan masalah ke akidah juga. Terus saya juga anak nelayan dan pesisir Mangrove Aceh Darussalam. Baik. Saya lagi belajar dakwah juga, belajar fakir miskin, untuk yang masih banyak kurang ilmu lah. Misalnya, dimana kondisi saya juga belajar untuk bagaimana menyikapi hal-hal yang ya itu kan masalah akidah kan ada yang budaya, karakter, dan saya juga belajar untuk ke daerah pesisir pantai, tapakur alam. Iya. Di sana yang aneh bagi saya, ya saya nggak tahu bagaimana memahaminya. Mungkin di saat sholat subuh itu berjamaah, ya kan. Namun pada saat berjamaah itu beda. Mereka bakar dupa,
langsung ke selatan dulu. Oh, iya. Dan saya juga nanya bagaimana, karena saya kan dari pesisir, belajar juga, masih belajar. Baik. Dan jawabnya mereka apa? Pak Haji, masing-masing aja Pak Haji. Itu. Jadi bagaimana menyikapi hal kayak gitu? Iya. Karena menurut saya sih, ya saya kan dari Sumatera banyak bahasa pantun. Gimana bumi ini bijak di situ, langit dijunjung. Oke. Artinya menghargai budaya karakter itu kan jangan sampai ini orang baru belajar timbang sih. Nah, itu satu. Iya. Kedua adalah saya juga pindah-pindah ke daerah pesisir juga, pantai juga, selatan gitu. Itu banyak juga yang menyikapi hal-hal yang sifatnya magic. Oh, iya. Klinik. Nah, saya juga ya bisa katakan ngeri-ngeri sedap, ya kan, mulai dari kain kafan ditulis Arab itu, ya kan, dengan baca doa ditunjukin. Ya, pertama emang saya suka bahasa, ya, bahasa Sunda gitu. Ya, akhirnya saya belajar juga kan, mulai dari kumaha, damang, artinya apa, saya catat, saya ingat, dia sekedap, saya ingat, akhirnya kan diplomasi, karena komunikasi penting. Betul. Nah, sebenarnya pendekatan bahwa ini katanya ya jimat pegangan, sebenarnya untuk apa? Ya kan, kita hanya buat satu Al-Quran, hadis, alif, bid'ah, ya kan? Dan itu sangat tentangan. Jawabnya apa? Urusan masing-masing lagi. Menurut saya bagaimana tuh menyikapinya? Iya. Memang menarik ya. Rasulullah itu pernah, ini semoga nggak tahu menjawab apa enggak. Sahabat itu nanya, Nabi kok udah lama jenengan nggak ngasih tausiah, nggak ngasih wejangan, nasihat gitu. Terus Nabi itu jawabannya gini, iya saya perhatikan memang belum saatnya mereka minta itu. Gitu. Jadi kayak gini Pak, Bapak datang dengan nasi uduk nih, gitu. Tapi kebetulan itu saya lagi tidur jam 1 malam gitu. Pak, ayo Pak, bangun, makan. Itu saya belum butuh, tapi kalau sekarang itu saya pas gitu. Jadi ternyata memberikan nasihat itu nggak cuma bicara, oh ini dari Al-Quran, dari hadis, dari Allah dan Rasulnya, nggak bisa. Kita harus lihat timingnya Pak. Timingnya pas apa enggak, momentumnya pas apa enggak, misalkan itu. Terus yang mau ini tuh dia mau nerima apa enggak, gitu. Maka saya menarik sama budaya orang Barat. Dia minta izin dulu. Maaf, apakah bersedia kalau ada yang mau saya sampaikan? Ya sama gitu. Enggak, oh ya sudah, mundur. Karena percuma. Ini ibarat Bapak ngasih saya berlian, tapi Bapak ngasihnya tuh sambil ngelempar. Ya, itu harus pelan-pelan gitu, karena memang ini bicara tadi Pak, keyakinan itu nggak mudah untuk mencerabutnya. Nabi Ibrahim saja kan juga kepamannya nggak mudah itu, meskipun dengan argumentasi yang logik. Mana bisa makan nggak bisa, ini nggak bisa, masa itu kita sembah gitu kan, dengan kampak yang disisakan di berhalanya gitu. Jadi memang bicara ini nggak mudah ya untuk bicara akidah, keyakinan tadi Pak. Makanya mereka selalu nolak itu. Sudahlah masing-masing aja, kira-kira gitu. Nah, yang terbaik adalah yang kita selamatkan justru anak-anak keturunannya Pak. Itu karena nanti anak-anak keturunannya ini sudah nggak mikir itu, mikir ada TikTok, IG. Nah, Bapak di situ bisa masuk. Nah, terus dakwahnya ya tentu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Karena memang bicara akidah ini beda-beda tipis. Saya berikan contoh misalkan. Saya demam, masuk angin. Terus kemudian Bapak sebagai dokter ngasih saya obatnya apalah, taruhlah prokol. Ya, ini Bapak. Terus begitu sembuh, saya bilang, Bapak-bapak pokoknya kalau demam minum prokol. Ini saya sembuh berkat prokol. Itu kalau kita bicara akidah itu sudah syirik. Mohon maaf, sudah syirik itu. Pas mengatakan saya sembuh berkat prokol. Yang menyadarkan saya itu apa? Seorang dokter waktu itu. Pak Farid, kita sudah berusaha, rumah sakit yang sama, peralatan sama, dokternya pun saya. Yang satu selamat, yang satu tidak. Kenapa Pak Farid? Kami hanya wasilah, semuanya dari Allah. Jadi kalau misal nih simbah kita di kampung, misal mbahnya Pak Ben, ya sedang masih ada Pak, sudah dia misal dulu waktu Pak Ben masih kecil ya, terus kakeknya ke ladang bawa keris. Jangan dulu kita
asumsikan, oh ini syirik pasti. Ini Simbah pasti punya pesugihan di kerisnya itu. Kita perlu nanya dulu, kenapa? Karena di surah Maryam itu Nabi Ibrahim kan itu, Pak. Idqala li abi saya melihat engkau begini, menyampaikan fakta, jangan langsung diasumsikan, jangan langsung diambil kesimpulan, jangan. Saya lihat ayah begini, kira-kira begitu. Nah, kita tanya dulu, Mbak, itu keris buat apa, Mbak? Gitu. Oh ya ini nakut-nakutin kalau ada burung, kalau ada preman untuk jaga-jaga. Oh, kalau kasusnya itu tidak syirik. Tapi kalau kasusnya, yo ini ben sawahnya subur, gemari pahlo jinawi, biar ini sudah mengandung unsur kesyirikan. Gitu. Jadi bicara kesyirikan ini memang harus hati-hati. Kayak contoh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dalam peperangan pernah gempar itu, suruh pasukannya suruh nyari helm baju zir perang, cari sampai ketemu, kelepas pas perang kelepas terus cari, loh gempar semuanya, loh ngapain nyari? Karena ternyata di situ ada sisa peninggalan Nabi, apa itu? Rambutnya Nabi, ditaruh di situ. Tapi apa kita mau bilang Khalid ini syirik? Enggak, dia paham betul bahwa semua yang ngasih kekuatan itu Allah. Dia cuman ya ini ada peninggalan dari Nabi, jangan sampai hilang, gitu aja. Di akidahnya dia begitu. Ya ini, nah sekarang kan mohon maaf ada banyak ini rambut Nabi celup-celup terus apa. Nah ini kita juga setuju itu, enggak begitu. Nah tapi Khalid, Nabinya sudah wafat, waktu itu ngasih saya rambut ini. Loh kalau sampai hilang ini titipan kok, saya harus nyari. Kata pasukan, udah beli aja di pasar loak, berapa yang bagus kira-kira. Bukan masalah itunya, di situ tuh ada, saya taruh tuh rambutnya Nabi, saya simpan di situ. Nah kita mau bilang apa? Khalid bin Walid syirik, naruh begitu. Terus bapak mau nyari di surah Al-Quran, surah Yusuf. Apa kata Yusuf kepada saudara? Brothers, bawa baju saya, kasih ke ayah, suruh nyium, insya Allah sembuh. Iya. Betul. Tapi Nabi Yakub masa kita mau bilang klenik? Nabi Yusuf klenik? Boten. Karena itu tadi saya bilang Betty. Dia paham betul, beda tipis. Jadi Nabi Yusuf paham betul bahwasanya semuanya Allah yang kasih izin sembuh. Bapaknya juga seorang nabi. Oh iya, atas izin Allah. Makanya penciumnya tajam. Aku kok bau-bau aromanya Yusuf. Dia bilang gitu ke saudaranya, ke anaknya itu. Allah ayah ini masih ngigo aja kerjaannya. Mana ada Yusuf udah belasan tahun kita. Enggak, aku bau aromanya ini. Terus akhirnya benar datang utusannya itu. Ya, Yusuf ada ya, ini ya, bajunya ya, suruh cium katanya. Begitu dicium merangsang semua, menstimulus ya, hidungnya, otaknya, saraf penglihatannya terbuka kembali. Loh ini dijelaskan secara sains. Loh gitu, jelasinnya begitu secara sains. Dan Allah kasih kuasa. Loh kita mau bilang lagi, Nabi Zakaria syirik. Nabi Zakaria itu Pak nggak punya anak Pak lama. Begitu dia ngurus ponakannya siapa? Maryam. Loh kok Maryam ini setiap di mihrabnya selalu ada buah. Anna laki hada di juz 3 Al-Imran. Dari mana kamu dapat? Bilang dari Allah. Loh, kok agak-agak waras gini? Ini pintu ini nggak ada yang bisa akses kecuali aku dan Maryam. Kuncinya itu cuma 2 itu, nggak bisa. Dan ini jauh dari mana-mana kok bisa setiap pagi ada. Siapa yang ngantar? Kok jawabnya Allah. Gitu kan? Terus akhirnya Maryam itu bilang, lo kan paman yang ngajarin, semua dari Allah. Oh iya ya. jadi terkadang level Nabi pun juga diuji sama setan, Pak, dikaburkan. Dibikin tadi kelemahannya apa? Mandul segala macam, penuh dengan keputusasaan. Oh gitu ya. Wah, akhirnya pas Maryam sudah nggak di mihrab, dia tawasul dengan mihrab itu, sholat di situ. Sholat, dan memang mihrab tempat sholat. Kan begitu kan, bukan di kuburan terus sholat itu. Bukan bapak datang ke kuburan, ini mbah siapa terus saya sholat, enggak. Akhirnya berdiri di situ sholat. Ini diabadikan di Al-Quran, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika dia sedang berdiri dan sedang yusalli fil mihrab, anallaha yubashshiruka bi Yahya. Malaikat datang, malaikat Jibril, wahai Zakaria, Allah kasih kabar gembira dengan kelahiran nanti Yahya. Sedang sholat.
Loh, ini apa kita mau bilang Nabi Zakaria nggak paham kaidah syirik? Enggak, dia cuma merasa bahwasanya, oh ini tempat yang istimewa, mustajab, karena tanpa ada bantuan manusia Allah hadirkan buah-buahan di sini. Berarti kalau aku doa di sinyal wifi-nya kuat, beda dong. Misal Bapak sholatnya di masjid, ini sholat mustajab. Bapak sholatnya di bawah pohon situ Pak, Mbah, Allah. itu yang ngasih bukan itu wewe gombel, gendruwo, semua ikut itu pengen jadi Tuhan, semuanya juga nyalon Tuhan. Nggak cuma nyalon presiden, mungkin nyalon Tuhan, Fir'aun juga termasuk nyalon Tuhan. Gitu. Nah jadi dari sini Pak kita bisa mengambil kesimpulan, nabi-nabi kita itu juga bertabarruk. Ini disebut tabarruk. Tapi bukan dia untuk itu, gitu loh. Jadi lebih kepada meyakini semuanya atas izinnya Allah. Nah itu tidak masalah. Jadi kayak kita menghukumi, mohon maaf tadi ada komunitas yang sedekah laut. Kalau saya menjelaskan ke anak keturunannya gampang, pakai ilmu sains saja, kotor, nanti hewan-hewan yang di sana malah tercemari, itu lebih masuk akal tuh buat anak keturunannya. Nah, buat bapaknya memang nggak bisa. Dia bilang lakum dinukum waliyatin. Masing-masing aja dah Pak Haji. Sulit Pak. Itu sulit. Jadi bahasa kita nggak akan pernah bisa. Makanya kan bahasanya Nabi itu ketika Nabi putus asa, Nabi juga sama Pak, putus asa dikuatkan sama Allah. Muhammad, tugas kamu hanya menyampaikan. Masalah ikut nggak ikut urusan. Saya sebagai guru sering putus asa, murid kok hafalan nggak lancar, jawab gini aja nggak bisa, 5 kali 3 berapa aja bingung, dia 5 kali 3 berapa. Itu kan rasanya kayak gagal kita jadi guru. Tapi Mbah Maimun ngingetin kita, guru nggak usah mikirin anaknya bisa apa nggak bisa. Tugas guru mengajar yang terbaik. Gitu. Jadi kalau Bapak udah bisa menyampaikan itu pelan-pelan, Bapak pakai kasih kisah tadi, Pak, misalkan sedekah ini, misalnya itu ya, Bapak cari kisah dari Nabi yang ternyata melakukan sedekah itu. Oh, Qabil Habil dulu ternyata begini Pak. Nah, tapi kemudian nanti di last cerita, Bapak arahkan ke tauhid, bahwasanya itu semuanya la ilaha illallah. Oh, itu insya Allah berubah. Semoga menjawab Pak. Ya, ada lagi, monggo. Bismillah. Di antara ciptaan Allah salah satunya ada jin. Jin, Yang kami dengar penjelasan jin itu adalah ada terdiri 2 jin kafir dan jin Islam. Okay. Kalau jin Islam tentunya perbuatannya kan seperti manusia, ada ibadah. Betul. Jin itu apakah nanti ada yang masuk surga juga Pak? Oh iya. Pertanyaan. Betul. Bapak kalau baca Ar-Rahman, ya, itu kan ayatnya bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan rabbika tukadziban. Kuma itu artinya Anda berdua. Lah ini maksudnya jin dan manusia. Maka waktu itu pernah Pak, saya kan akhir-akhir ini sering jadi pembimbing umroh. Ada seorang pembimbing cerita, kita kemarin itu nggak sengaja ngelihat itu tawaf ini juga jin ikut Pak. Jadi kita jangan GR ya Pak, yang tawaf itu seluruhnya manusia, jangan. Makanya pertanyaan saya ke guru saya dulu, kok nggak pernah sepi? Saya mau nyebajar asfalt jam berapa? Nunggu jam 1 malam malah tambah rame. Karena itu sudah aturan main Allah, begitu kosong dari manusia, itu para jin, malaikat itu di situ Pak. Gitu. Maka aneh-aneh itu ya. Cuman menyerupai seolah-olah kayak manusia. Jadi yang kami tahu itu landasannya itu surah Ar-Rahman menjelaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan Pak Nabi Muhammad lebih mengapresiasi para jin daripada manusia. Ketika turun ayat ini, itu kan Nabi sedang ngisi pengajian di golongan jin, dicari sama sahabat. Nabi, semalam kami cari sana sini kok gak ada. Menjelang tahajud subuh datang Nabi. Dari mana? Oh, habis taklim di golongan jin, saya diundang. Nabi itu begitu Pak. Iya Nabi, karena para Nabi dikasih izin bisa lihat. Nah kalau kita bisa lihat ini nggak tahu karena dosa kita mungkin. Karena dosa kita. Nah terus akhirnya begitu turun ayat ini, mereka itu masya Allah apresiasinya luar biasa. Pas didengarkan ayat ini mereka tuh langsung memuji Allah. Betul ya Allah, nggak ada nikmat yang bisa kami dustakan. Ya betul ya Allah. Manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kita ini kalau dengerin ngaji cuma tinggal tidur, tinggal balas WA gitu. Tapi jin itu masya Allah. Bapak buka aja surah Al-Jin.
Ya, apa itu ayat pertama? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya, sekawanan dari bangsa jin ketika dibaca Quran mereka bilang ajib, Qur'anan ajaba. Loh, kita ada ini Quran berisik kecilin. Pak Ben lagi sholawat berisik kecilin. Loh, kampung saya Pak, nih Bumi Eraska yang saya tinggal, didatengin sama Menteri Agama gara-gara pas Ramadan kemarin ngadain tadarus pada taraweh pakai speaker. Padahal tuh masjid Bapak yang pernah ke saya, masjid yang depan tuh bahkan nggak ada rumah-rumah itu. Kosong melopong, rumahnya tuh di belakang semua. Itu ngaji tadarus pakai mic, dilaporkan ke Kemenak dan akhirnya di blacklist, didatengin Pak, RW segala macam. Sampai tokoh-tokoh kita yang ustadz-ustadz itu pada marah semua. Ini yang laporin siapa sih? Kok sampai begini katanya gitu. Berisik, kami lagi pulang malam, suara ini suara ya, karena memang non muslim ya. Cuman yang Kemenaknya ini kan bapaknya muslim ya. Saya bapak muslim Pak, muslim. Ya, kenapa Pak? Baca Quran Pak, saya bilang gitu. Oh itu nggak ada rumah, masjid kelompong Pak, kosong Pak, lapangan gitu loh. Maksud saya, enggak apa. Kita itu enggak yang ajeb-ajeb misalkan siapa penyanyi dangdut nggak orkestra jedak, nggak begitu kok ngaji gitu. Nah jin itu terkadang lebih mulia daripada kita, iya gitu. Jadi ini dalilnya di surah itu, di surah Al-Jin. Terus surah Adzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi mereka juga sholat. Saya punya teman, bapaknya teman saya ini, beliau dosen di Libya, yang di itu Pak, pasar Pejaten itu Pak, nah, dekat Republika. Beliau S1, S2, S3-nya di Mekah Pak, Ummul Qura. Ya, itu kalau sholat sajadahnya dilebihkan satu di rumah itu. Sajadahnya dilebihkan satu. Jadi beliau imam, belakang anaknya, teman saya di Gontor satu kelas, Adi Saifur Rahman. Terus di belakang ibunya, belakang adiknya perempuan. Terus sebelahnya dia tuh kasih sajadah satu. Padahal dia satu-satunya anak laki-laki. Dia tuh nanya, ya ini buat siapa ya? Ada katanya gitu. Jadi katanya dapat jinnya di Mekah. Iya, ini jin jatuh cinta sama ini bapak karena rajin tahajud dan seterusnya. Akhirnya dia siap jadi khodimnya. Iya, saya pokoknya siap melayani Anda. Tapi bapak ini nggak mau. Nggak, saya nggak perlu dilayani. Karena Nabi Muhammad itu pas perang Uhud itu nggak mau minta bantuan jin, nggak mau. Tapi akhirnya dia tetap ngikut. Jadi kalau sholat itu sering ada di situ makmum itu. Ya akhirnya ya sebagai bentuk saling menghormati kasih sajadah. Itu ada. Jadi Bapak jangan kira ini tadi UKI cuma 2 sobat yang manusia. Lo yang jin. Oh, apalagi suka imamnya begini, muazzinnya masya Allah, apa tadi bapak, wah itu menembus ars, ya kan? Loh, itu mereka senang sekali Pak. Kalau jin Muslim itu senang. Bapak punya rumah, di rumah Bapak suka ngaji, itu yang sering nongkrong di situ jin Muslim. Jin Muslim. Kalau jin yang ini nggak kuat pasti. Pindah dia, kira-kira begitu. Semoga menjawab ya Pak. Nggih. Tuh. Nggih. Satu lagi. Nggih. Monggo. Nah, ini masalah kurang bersyukur apa gimana? Ini ada suatu seorang istri itu suatu selama itunya ya itu pengajian mana masalah suaminya meninggal itu pendiam kayak ras itu sampai akhir hayatnya itu gimana itu? Suaminya meninggal dunia, terus istrinya jadi agak pendiam kayak ras itu. Awalnya kan sebelum suaminya masih sehat. Oh ya, tadinya cerewet terus tiba-tiba pendiam gitu Pak ya, agak jam ya. Mana-mana itu kayak kehilangan gitu. Oh, istrinya pengajian terus. Setelah suaminya meninggal malah diam. Pendiam kayak ras itu jadinya gitu. Nah ini pendiamnya gara-gara pengajiannya apa gara-gara setelah suaminya meninggal ya? Setelah suaminya meninggal. Oh saya kira karena ikut pengajian terus jadi pendiam. Saya kalau yang jamaah saya jadi banyak ketawa. Iya, memang Pak ujian terberat ya, saya udah diuji sama Allah di bidang itu ya. Saya kehilangan ibu, kehilangan ini. Saya belum merasakan dapat ujian dari Allah yang lebih besar daripada ini Pak. Ujian kehilangan itu nggak mudah Pak. Jadi ada susah, ya. Sampai
meninggalnya akhir hayatnya begitu, sampai itu gimana sholat jadi mungkin nggak sholat jadi. Nah itu Pak, makanya gini, saya bilang tadi kan setan, iblis dan bala tentaranya itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Nah ini berarti diuji dari kiri Pak. Dia kehilangan harapan, sosok suami yang selama ini mendampingi dia, imamin tahajud, ngasih pengajian tiba-tiba hilang, tapi dia tiba-tiba malah kalah di situ. Makanya kan bahasanya Al-Quran itu wala tayasu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Sedih boleh. Nabi nangis Pak waktu putranya meninggal. Ditanya, Nabi kok nangis? Apa jenengan nggak nerima takdirnya Allah? Iya, tapi hati dan mata ini menangis. Tapi habis itu sudah segera bangkit, move on. Saya sampai hari ini juga gak mudah Pak, belum setahun gitu kan kejadian waktu Pak Ben datang itu, Masya Allah, Januari, 9 Januari, nggak mudah bagi saya Pak. Nah, sampai hari ini tuh ya Allah gitu. Tapi saya terus, untung kita punya circle, kita punya Quran, jadi selalu ngingetin kita. Ternyata di luar sana ada banyak yang diuji lebih dari kita. Nah, anak-anak yang di Palestina kayak apa Pak? Iya, atau meninggalnya kena bom segala macam kayak gitu loh. Jadi saya selalu sampaikan Al-Quran ini hampir 90%-nya itu bicara kisah. Karena kisah itu menggurui tanpa merasa digurui. Kayak Bapak tadi datang, oh udahlah Pak Haji, masing-masing kemudian karena merasa digurui. Tapi kalau Bapak cuma cerita aja, ajak ngopi Pak, ajak ngopi terus. Iya, pertama itu caranya apresiasi dulu. Iya, ini sedekah nih luar biasa di Islam dulu gini. Nah, nanti ujungnya baru gini. Nah, itu udah benar Pak, kira-kira gitu. Nah, jadi nggak mudah ya Pak, nggak mudah. Tapi memang kita berusaha itu tadi. Ketika kita kemudian diuji sama setan, iblis, dan ternyata kita semakin terpuruk, berarti visi mereka berhasil di kita. Kan ada bahasa gini Pak, pembalasan terbaik adalah ketika kita tidak bersikap seperti orang yang menzolimi kita. Wah, menarik ini. Pembalasan terbaik ya itu adalah ketika kita tidak bersikap seperti yang menzolimi kita. Ya, misal nih kita ayah kita dibunuh sama seorang pencuri. Terus kita kan pinginnya nyawa dibalas dengan nyawa, Pak. Oh iya, balas nyawa dengan nyawa pasti gitu kan. Kalau perlu lapor polisi cuma ngasih hukuman 3 tahun penjara, udah kita sendiri deh. Tapi begitu kita itu bunuh tuh orang, dia juga punya anak ternyata. Anaknya nggak terima, nanti saya dibunuh juga. Saya punya anak saya nggak terima, bunuh juga. Akhirnya bunuh benar. Itulah mengapa di di juz 14 itu, kalau kamu ingin menghukum dengan yang semisal itu boleh, tapi bukan kita yang menghukum. Ada namanya al-bujunya, ya nyawa dengan nyawa itu ada. Kira-kira gitu. Kenapa? Biar nggak terjadi tadi. Itu pun al-bujunya dirahasiakan Pak, ditutup kemana? Biar nggak ketahuan ini sopo ini. Biar nggak. Nah. Tapi kalau kamu memaafkan, yang itu lebih diutamakan di sisi Allah. Gitu. Jadi ya sudah, ketemu sama pembunuhnya, ayah kita, ya kita bilang, enggak, ya sudah, mungkin saat itu Anda sedang dalam kondisi. Oh, dia luluh tuh Pak. Siapa tahu dia masih dapat hidayah dan seterusnya, gara-gara kita bersikap lemah lembut tadi. Dan itulah mengapa nabi-nabi yang lain ini nggak bisa ngasih syafaat kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh berapa kali momen disuruh eksekusi tidak pernah mau. Di Thaif malaikat sudah datang, malaikat penjaga gunungnya sama malaikat Jibril, ayo kami angkat tumpel keblek, habis mereka. Nabi bilang enggak. Mungkin mereka nggak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dari anak keturunannya. Anak keturunannya saya berharap masih ada nanti. Makanya kita kalau saat ini umroh Pak ke Thaif, itu Masya Allah ada Masjid Ibnu Abbas, ada ini, orang-orangnya baik-baik semua. Berkat kesabaran Nabi tidak membalas dendam tadi. Ya, jadi kekuatan memaafkan itu ternyata kekuatan yang paling dahsyat. Bapak cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada perintah kita minta maaf sama manusia. Garis bawah ini Pak, nggak ada perintah kita minta maaf sama manusia. Saya waktu denger ini kayak nggak terima waktu itu. Loh kok bisa wong kita banyak salah harusnya minta maaf? Enggak, Al-Quran ternyata spiritnya satu langkah di depan. Wal afina 'anin nas, maafkanlah manusia. Karena ketika kita minta maaf itu berarti Pak Ben bikin salah sama istri. Bu, minta maaf. Loh, ayo siapa? Kawin lagi. Nah, ada salah ketika minta maaf itu. Tapi kalau Pak Ben memaafkan, berarti yang salah istrinya.
Kan begitu. Jadi seolah-olah spiritnya bukan jadi orang yang berbuat salah kemudian minta maaf, bukan. Tapi orang yang nggak punya salah dan ketika kita dizolimi pun kita kasih maaf. Begitu. Begitu ya Pak. Semoga menjawab, kita doakan semoga ibu itu bisa kuat. Tapi masih hidup Pak atau sudah wafat juga? Udah sampai wafat itu kayak orang stres gitu. Baik. Bisa Bapak enggak itu? Baik. Ya, nanti kita berharap semoga amal soleh beliau yang dulu itu nanti memberatkan.